Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Vivi Murniasari dengan NIM 2071897. Selanjutnya, Dwi Puspitasari dengan NIM 2071856. Yang ketiga, Firdaus dengan NIM 2071893 dengan dosen pengampu Ibu Diandra Oriza MPD dengan materi replikasi DNA UIN STS Jambi. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Baiklah, yang poin A kita bahas mengenai pengertian replikasi DNA. Sel berkembang biak dengan membelah diri, dan apa yang terjadi pada DNA pada akhir proses pembelahan sel. Hanya satu rantai DNA di dalam sel, namun ternyata bahwa sel merampungkan sebuah rentetan operasi yang sangat menarik, yang setiap tahapnya merupakan keajaiban yang berbeda. Akhirnya, sebelum sel membelah diri, DNA membuat kopi dirinya dan memindahkan ke sel yang baru. Proses tersebut dinamakan dengan replikasi diri pada DNA. Pada mulanya, membelah menjadi dua untuk mereplikasikan dirinya sendiri. Peristiwa ini terjadi dengan cara yang sangat menarik. Molekul DNA yang menyerupai tangga spiral membagi menjadi dua resleting dari tengah anak tangga. Seterusnya, DNA membelah menjadi dua bagian. Belahan yang hilang atau replika dari masing-masing bagian disempurnakan dengan bahan-bahan yang terdapat pada sekitarnya. Dengan cara ini, molekul DNA baru diproduksi. Dalam setiap tahap operasi, protein yang disebut enzim yang berfungsi sebagai robot canggih mengambil peran. Walau ini hanya sekilas tampak sederhana, proses-proses yang berlangsung begitu banyak dan rumit perlu dibahas begitu lebih dalam. Replikasi merupakan proses pelipat gandaan DNA. Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Pada setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan diri harus disertai dengan replikasi DNA supaya semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Pada dasarnya, proses replikasi memanfaatkan fakta bahwa DNA terdiri dari dua rantai, yang satu merupakan konjugat dari rantai pasangannya. Dengan kata lain, dengan mengetahui satu susunan rantai, maka susunan rantai pasangan dapat dengan mudah dibentuk. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana proses replikasi DNA terjadi. Salah satu teori yang paling populer menyatakan bahwa pada masing-masing DNA baru yang diperoleh di akhir pada replikasi, satu rantai tunggal merupakan rantai DNA dan rantai DNA sebelumnya, sedangkan rantai pasangannya merupakan rantai yang baru disintesis. Rantai tunggal yang diperoleh dari DNA sebelumnya bertindak sebagai cetakan untuk membuat rantai pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus. Sini saya akan menjelaskan model replikasi DNA. Pada mulanya, secara teoritis diusulkan bahwa replikasi DNA berlangsung melalui tiga cara, yaitu yang pertama, model konservatif, di mana heliks ganda induk tetap dalam keadaan utuh dan sebuah salinan kedua yang sama sekali baru telah dibuat. Dua, model semi konservatif, di mana kedua rantai molekul induk berpisah dan setiap rantai berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis rantai komplementer yang baru. Dan ketiga, model dispersif, yaitu setiap rantai dari kedua molekul anak terdiri dari campuran antara bagian rantai lama dan bagian rantai yang baru disintesis. Saya Dwi Puspitasari dengan NIM 2071856 dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian C dan D. C itu replikasi DNA pada organisme prokaryotik. Replikasi DNA yang terjadi pada organisme prokaryotik ini terjadi pada tempat-tempat yang khusus.
atau disebut dengan pangkal replikasi atau origin of replication. Kromosom bakteri yang berbentuk melingkar mempunyai satu pangkal, yaitu satu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Replikasi DNA ini berlangsung pada kedua arah dan mengelilingi kromosom sirkuler sampai keseluruhan kromosom tersebut telah diproduksi. Enzim yang memulai replikasi mengenali urutan ini dan menempel pada DNA, memisahkan kedua rantai dan membentuk sebuah gelembung replikasi. Replikasi DNA kemudian berjalan dalam dua arah sampai seluruh molekul tersebut disalin. Selanjutnya D. Replikasi DNA pada organisme eukariotik. Pada eukariota, replikasi DNA dimulai pada tempat-tempat yang spesifik. Dia berbeda dengan prokariotik, di mana kedua untai DNA induk itu berpisah dan membuat gelembung replikasi. Daerah tersebut dinamakan pangkal replikasi. Pada eukariota terdapat ratusan atau bahkan ribuan daerah pangkal replikasi. Di sepanjang molekul DNA, gelembung replikasi terentang secara lateral. Sementara replikasi DNA ini bergerak kedua arah. Pada akhirnya, gelembung replikasi akan menyatu di tengah dan sintesis rantai DNA anak pun selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.